Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda, tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini dengan MPP Kabupaten Magelang. Dan pastinya Kalista nggak sendirian, sudah hadir beberapa narasumber yang kali ini sudah rawuh di studio Radio Gemilang FM. Dan untuk Anda, jangan lupa untuk membersamai kami. Tentu kali ini di live streaming bisa di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Ada Bapak Dr. Andes Supriyadi selaku PKPM Ahli Madya DPM PTSP Kabupaten Magelang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Kabar baik hari ini Pak Supriyadi? Baik Ibu. Oke. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Fauzi Nur Hadi SAG MPD selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Kabupaten Magelang. Selamat pagi Pak Fauzi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Kalista dan sahabat Gemilang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Mbak Mia Yuli Astuti selaku pengawas jaminan produk halal pada Kemenak Kabupaten Magelang. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mia. Selamat pagi. Sehat hari ini Mbak Mia? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Dan untuk ada sahabat Gemilang yang sering dengerin Radio Gemilang pasti akan selalu ingat juga dengan suara dari Pak Fauzi ini ya. Kira-kira begitu Mbak, kira-kira. Iya, karena mengisi mimbar agama setiap jam 5 tentu di Radio Gemilang FM. Oke, Sobat Gemilang, untuk Anda yang pengen bergabung, Kalista kali ini membuka kesempatan di chat WA 0815789968. Dan untuk Anda, pastinya Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Oke, Sobat Gemilang, dan untuk Anda warga Kabupaten Magelang, hari ini kita akan membahas hadirnya layanan Kementerian Agama di MPP Kabupaten Magelang. Ini memudahkan masyarakat dalam urusan pendaftaran pernikahan, layanan haji, dan juga sertifikasi halal. Tapi pada episode ini kita akan memberikan perhatian khusus pada layanan sertifikasi halal. Mengapa ini penting bagi pelaku usaha? Apa dasar hukumnya? Dan bagaimana kemudahan pengurusannya melalui MPP Kabupaten Magelang. Oke, kita langsung saja bertanya nih untuk Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, apa yang melatar belakangi kerjasama antara MPP dan Kementerian Agama ini Bapak, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Magelang ini membuka layanan di MPP? Monggo. Ya, baik Ibu. Bahwa penyelenggaraan MPP Kabupaten Magelang ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Magelang nomor 17 tahun 2023 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Kemudian yang mendasari kerjasama antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang dengan DPM PTSP atau mall pelayanan publik ini adalah perjanjian kerjasama. Ini yang ditandatangani karena dengan instansi vertikal kerjasama ini ditandatangani oleh Bupati Magelang. Oke. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa mall pelayanan publik yang masyarakat ini sudah mengenal, singkatannya adalah MPP, adalah integrasi layanan publik dalam satu tempat yang memadukan pelayanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat. Kemudian MPP Kabupaten Magelang ini merupakan wujud nyata atau salah satu wujud nyata dari visi Bupati Magelang saat ini, yaitu Anyar Gres, aman, nyaman,
religius, unggul dan sejahtera yang telah dijabarkan pada Sabta Citanya. Ini untuk MPP ini salah satu wujud nyata dari kita, yaitu semangat untuk melayani birokrasinya. Birokrasi hadir untuk melayani masyarakat dengan lebih mudah dan cepat melalui integrasi. Ini masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mendapatkan beberapa layanan. Cukup di MPP ini dengan pindah gerai, mereka sudah bisa mendapatkan berbagai pelayanan publik yang dapat diakses secara efisien, praktis, dan nyaman. Oke. Jadi nggak usah pergi ke kantor-kantor lain lagi ya Bapak. Cukup Di pindah MPP gerai. ini sudah ada. Iya. Oke, by the way, apa aja sih Bapak layanan yang disediakan Kementerian Agama di MPP ini sendiri? Ini mungkin dari Pak Fauzi. Baik, Kementerian Agama menyediakan layanan di MPP. Tentu kita tahu bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian yang memberikan layanan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pernikahan, dan tadi disebutkan haji, meskipun sebenarnya haji untuk saat ini sudah di Kementerian Haji Mbak Kalisa, jadi sudah tidak di Kementerian Agama lagi, sudah ada kementerian sendiri, sehingga mungkin kalau perlu dijadwalkan besok Kementerian Haji mendekati keberangkatan juga dijadwalkan juga, sehingga bisa ya. Kemudian ada sertifikasi halal, dan yang pasti bahwa layanan Kementerian Agama itu mulai dari lahir sampai nanti meninggal dunia kita ada layanan di sana. Jadi orang yang sudah meninggal dunia pun masih bisa kita layani. Lah, sahabat Gemilang, dengan hadirnya layanan Kementerian Agama di MPP Kabupaten Magelang, masyarakat bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Supri, bahwa tidak perlu dari kantor ke kantor dan sebagainya, cukup ada di situ. Kami hadir, dan dari situ pula akan kami olah ketika masyarakat menghendaki atau memiliki keinginan atau membutuhkan layanan yang dibutuhkan secara administratif di Kementerian Agama. Jadi kehadiran Kementerian Agama di MPP Kabupaten Magelang adalah bentuk kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan yang mudah dan murah atau bahkan gratis menjadi salah satu wujud pengabdian Kementerian Agama untuk masyarakat saat ini. Itu Mbak. Oke. Tadi Pak Fauzi sempat ngebahas ada sertifikasi halal ya Bapak. Nah, apa aja sih layanan sertifikasi halal yang tersedia di MPP? Ini mungkin bisa Mbak Mia, monggo. Baik, terkait layanan sertifikasi halal yang ada di MPP nggih, yang pertama itu ada layanan konsultasi dan informasi terkait sertifikasi halal. Kemudian untuk layanan yang kedua itu adalah fasilitasi pendaftaran sertifikat halal. Terbagi menjadi dua, self declare atau berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha, itu biasanya ditujukan kepada pelaku usaha UMKM. Kemudian ada juga dengan skema reguler. Ngoten itu biasanya untuk UMK yang besar ngoten. Kemudian untuk layanan yang ketiga itu tentu ada bimbingan terkait kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar sertifikasi halal. Dan yang terakhir layanannya adalah fasilitasi koordinasi terkait penghubungan dengan pendamping proses produk halal dan lembaga pemeriksa halal. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terus Mbak Mia, produk apa aja nih yang wajib untuk memiliki sertifikasi halal ini sendiri? Baik, terkait produk itu terbagi menjadi dua, terdiri dari barang dan jasa, di mana di produk berupa barang itu berupa makanan, minuman, kemudian obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk hasil rekayasa genetik, dan barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis produk berupa jasa itu yang pertama adalah jasa penyembelihan, kemudian ada jasa pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, kemudian penjualan, penyajian dan pengemasan. Oke, lengkap juga ya Mbak Mia ya. Seperti itu Mbak. Oke, tapi apakah para pelaku UMKM ini wajib memiliki sertifikasi halal nih? Terus apa dasar hukum kewajiban sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri? Ini baik, untuk pelaku usaha itu sebetulnya wajib memiliki sertifikasi halal, tapi ada syaratnya, yaitu pada produk-produk yang memang tercantum dalam regulasi.
Nah, kewajiban sertifikasi halal itu juga diatur dalam 3 peraturan. Yang pertama itu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang kemudian diperkuat pada Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 terkait penyelenggaraan jaminan produk halal seperti itu. Jadi pada dasarnya memang sangat wajib, tapi ada syarat khusus tadi, produknya yang tercantum dalam regulasi. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Fauzi atau udah cukup? Cukup, Mbak. Oke. Kalau saya kan lebih ke layanan selain sertifikasi halal. Jadi misalnya layanan di Kementerian Agama kan ada banyak, Mbak. Jadi misalnya kita run dari atas dulu. Ada PTSP juga, yang juga ketika masyarakat menghendaki yang rawuh ke Kementerian Agama itu langsung juga nanti akan sampai ke ruangan-ruangan yang ada di bawah. Ada misalnya Gara Jawa, penyelenggara zakat dan wakaf, itu melayani tentang pengelolaan zakat, kemudian wakaf, termasuk ini wakaf-wakaf yang kena tol itu juga bagian dari tugas dari penyelenggara zakat wakaf. Kemudian ada seksi PD Pontren. PD Pontren ini mulai dari PAUD Al-Quran sampai kemudian LPG, kemudian madrasah diniyah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Itu masuk di PD Pontren. Sampingnya lagi ada seksi pendidikan madrasah. Ini melayani basis pendidikan di Kementerian Agama, madrasah, dari RABA, MI, MTS, madrasah aliyah, dan sampingnya lagi ada seksi PAI. Seksi PAI ini layanan pendidikan agama Islam yang ada di sekolah-sekolah umum. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu ada di sana. Kemudian sampingnya lagi di ruangan saya nih, Mbak, di ruangan saya ini seksi Bimas Islam ini yang mungkin paling banyak, urusannya dunia akhirat ini. Ada pernikahan yang kemudian kita delegasikan ke kecamatan-kecamatan lewat KUA, kemudian ada penyuluhan dan lain sebagainya. Maka saya katakan tadi, mulai dari lahir sampai meninggal itu karena ada peran-peran penyuluh di situ, di samping untuk membangun kehidupan berbangsa berbasis agama, juga bahkan ketika masyarakat menghendaki misalnya pengen pelatihan perawatan jenazah, itu kan ngurusi orang mati kan Mas, Mbak ya. Jadi ini urusan sampai kematian tadi, jadi kita sediakan narasumbernya dan gratis juga, Mbak. Ya. Jadi gratis tanpa dipungut biaya apapun ya, Bapak. Oh, masih ada, Mbak. Oh, ada lagi. Masih ada yang untuk monggo. Penyelenggara Buddha ada, Kristen ada, Katolik ada. Jadi Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Semua agama ada di sana. Itu, Mbak. Baik. Semoga bisa mencerahkan sahabat Gemilang semua di rumah. Dan kembali Kalista ingatkan untuk Anda yang pengen bergabung tentang talk show kali ini, layanan Kementerian Agama di MPP Kabupaten Magelang. Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Pak Supriyadi, Pak Fauzi, dan Mbak Mia, kita break sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Selamat, nomor PIN Anda beruntung.
Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil, mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan beresiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik layanan Kementerian Agama di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama narasumber kita yang sudah rawuh di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Bapak Dr. Andes Supriyadi selaku PKPM Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Magelang, Bapak Fauzi Nur Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dari Kemenak Kabupaten Magelang, dan Mbak Mia Yuli Astuti, selaku pengawas jaminan produk halal pada Kemenak Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami,
Siaran kali ini disiarkan live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id dan juga di Instagram Radio Gemilang 968 FM. Dan untuk Anda yang pengen bergabung, bisa tanya di chat WA 081578968968. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih. Semangat terus, Mbak. Oke, baik. Ini yang Kalista tunggu-tunggu nih. Oke, tadi kita sempat ngebahas tentang sertifikasi halal. Nah, untuk mendaftar sertifikasi halal ini sendiri bagi para pelaku usaha, ini alur pengajuannya seperti apa sih? Monggo, Mbak Mia mungkin? Baik, terkait alur pendaftaran sertifikasi halal terutama yang dikhususkan untuk pelaku usaha UMKM, itu yang pertama pelaku usaha harus melakukan pendaftaran akun pada ptsp.halal.go.id atau bisa melalui juga halalmax.halal.go.id. Setelah melakukan pendaftaran, kemudian pelaku usaha tersebut harus mempersiapkan dokumen-dokumen atau data-data yang memang dibutuhkan untuk melengkapi pendaftaran sertifikasi halal. Setelah itu pelaku usaha nanti perlu menunjuk pendamping proses produk halal yang nanti akan membantu melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan yang diajukan melalui ptsp.halal.go.id tersebut. Nah, setelah itu alurnya adalah pelaku usaha didampingi oleh P3H atau pendamping tadi nggih, itu nanti melakukan pengisian data-data dan kelengkapan dokumen yang akan diajukan untuk melakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran itu diajukan, kemudian nanti dari sisi P3H itu melakukan verifikasi dan validasi terkait produk, kemudian proses produksi, dan hal lain yang disampaikan dalam pengajuan tersebut. Setelah proses verifikasi validasi itu selesai, kemudian nanti BPJPH akan menerima laporan tersebut, kemudian dari BPJPH sendiri itu akan melakukan verifikasi. Nanti jika memang lolos verifikasi, kemudian dokumen tersebut akan dikirimkan kepada Komite Fatwa, di mana Komite Fatwa tersebut nanti berhak untuk melakukan sidang fatwa untuk menentukan kehalalan dari produk-produk yang diajukan. Ketika memang itu sesuai dengan standar kehalalan dan bisa dinyatakan produk tersebut memang layak mendapatkan sertifikasi halal, data tersebut akan dikembalikan ke BPJPH. Nanti BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal. Kemudian setelah itu yang terakhir, setelah sertifikasi halal terbit, para pelaku usaha itu dapat mendownload di akun masing-masing sertifikasi halal yang sudah terbit beserta dengan label halal untuk nantinya bisa dipasang pada produk yang akan diperjualbelikan. Seperti itu. Kurang lebih untuk alurnya, Mbak Kalista. Oke, baik. Cukup jelas ya sahabat Gemilang ya. Nanti kalau belum jelas bisa langsung datang ke MPP Kabupaten Magelang saja. Bukan begitu, Mbak? Betul, tepat sekali, Mbak. Kemenak juga boleh, Mbak. Iya. Oke, siap. Kalau yang dekat Kemenak boleh ke Kemenak. Kalau yang dekat di MPP boleh ke MPP, mampir-mampir sebentar lah ya, Pak ya. Kalau ada yang penasaran dengan Mbak Mia kan langsung ke kantor. Oke, siap. Ke kantor Kemenak ya. Iya. Oke, dan Mbak Mia ataupun Pak Fauzi, kira-kira konsekuensi atau sanksi apa sih bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal untuk produk yang wajib bersertifikat ini sendiri? Monggo. Untuk konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal pada nanti setelah 17 Oktober tahun ini 2026 itu tentu yang pertama pasti nanti akan mendapatkan peringatan tertulis. Kemudian yang kedua nanti penarikan barang atau jasa yang memang menjadi cakupan dari usahanya. Nah, kemudian nanti bisa terkena denda administratif juga, di mana maksimal denda tersebut mencapai 2 miliar. Kemudian yang terakhir konsekuensinya itu tentu nanti bisa sampai pencabutan izin usaha. Seperti itu, Mbak Kalista. Oke, jadi ini penting banget ya Mbak Mia ya? Oke. Sangat-sangat penting, apalagi bagi pelaku usaha yang memang produknya itu tercantum dalam undang-undang bahwa produk tersebut wajib disertifikasi halal. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Fauzi? Cukup, Mbak. Oke, baik. Bagaimana juga nih Mbak Mia untuk para pelaku usaha kecil atau UMKM ini untuk bisa mematuhi kewajiban halal tanpa terbebani biaya dan juga prosedur ini sendiri? Monggo. Baik, untuk pelaku usaha supaya
tidak terbebani dengan biaya dan sebagainya, itu untuk saat ini bisa melakukan pendaftaran dengan fasilitasi. Jadi dari pemerintah itu saat ini menyediakan fasilitasi berupa sertifikasi halal gratis. Itu hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memang sudah dipastikan bahwa prosesnya sederhana, dan untuk kehalalannya itu memang sudah dipastikan bahwa produk yang dihasilkan itu benar-benar halal seperti itu. Itu nanti bisa didaftarkan melalui Sehati, namanya sertifikasi halal gratis. Dan saat ini itu kuotanya masih sangat banyak ya tersedia, khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah itu sekitar 164.831. Jadi bagi pelaku usaha yang memang ingin segera mendaftarkan bisa cepat-cepat melakukan pendaftaran, karena memang ini kuotanya bisa cepat habis per harinya seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir, kalau misalkan nanti kuota gratis tersebut habis, pelaku usaha tetap bisa mendaftarkan secara mandiri. Dan untuk biaya pendaftaran mandiri tersebut cukup terjangkau ya, karena senilai 230.000 seperti itu. Tapi sarannya sekarang mari cepat-cepat mendaftarkan sertifikasi halal mumpung ada kuota sertifikasi halal gratis, dengan catatan para pelaku usaha ini sudah memiliki nomor induk berusaha, karena itu memang syarat wajib yang harus dicantumkan saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Oke, baik. Kalau ada yang gratis, ngapain yang bayar ya, Mbak ya? Betul. Manfaatkan fasilitas itu. Oke, baik. Dan itu kita bantu kok, Mbak. Dari teman-teman di KUA itu juga banyak membantu. Kalau memang masyarakat ada yang kesulitan dan sebagainya, itu kita bantu ya Mbak ya. Iya, kita betul. bantu lewat KUA, ada petugas yang memang melayani untuk sertifikasi halal ini. Oke, jadi nggak usah takut lagi para pelaku usaha, para pelaku UMKM di Kabupaten Magelang. Hayo, sudah daftar sertifikasi halal apa belum? Oke, kita beralih ke Pak Supriyadi kali ini. Pak Supriyadi, selain memastikan produk halal, apa aja yang perlu diperhatikan bagi para pelaku usaha ini agar usahanya tuh berjalan legal dan juga aman secara hukum? Monggo Bapak. Ya, baik Bang. Bahwa selain sertifikasi halal tadi yang sudah disampaikan dari Kemenak, ini yang sangat penting tadi, kalau tidak dipenuhi ini akan mendapatkan sanksi sampai pada pencabutan izin usahanya. Ini bahwa pelaku usaha ini juga perlu memastikan bahwa usaha mereka memiliki legalitas yang jelas dan lengkap, agar kegiatan usahanya dapat berjalan aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang legalitas ini mencakup yang pertama, ini memiliki izin usaha resmi dan terdaftar secara legal. Ini yang dikenal oleh masyarakat namanya NIB. Di samping sebetulnya masih ada perizinan berusaha yang lain, namun yang paling dikenal adalah NIB. Ini. Karena NIB ini juga merupakan salah satu syarat agar bisa masuk mendaftarkan ke sertifikat halal. Ini wajib, syaratnya adalah wajib memiliki NIB. Kemudian yang kedua, ini mengurus dokumen administrasi lain yang diwajibkan untuk jenis usahanya, seperti izin edar atau izin operasional, PIRT, PSAT, PDUK, dan lain sebagainya. Kemudian juga mengikuti standar keamanan dan mutu produk. Dengan mematuhi ketentuan ini, pelaku usaha tidak hanya memenuhi hukum, tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan reputasi bisnisnya. Ya, ini jadi seperti itu. Jadi kalau sudah memiliki sertifikasi halal, kemudian mereka juga memiliki perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha yang lain yang apabila itu diwajibkan, kemudian juga memiliki perizinan berusaha yang lengkap, maka mereka ini akan melakukan kegiatan usaha dengan aman, nyaman, dan insya Allah akan bisa berkembang usahanya. Oke, baik Bapak. Apakah kepemilikan izin usaha seperti NIB dan juga sertifikasi halal ini saling melengkapi Bapak, sehingga usaha ini bisa dijalankan lebih aman dan konsumen lebih percaya seperti itu ya Bapak ya? Ya, betul. Ini sahabat Gemilang, ini perlu kami sampaikan
bahwa NIB atau nomor induk berusaha ini yang prosesnya ini dikeluarkan atau melalui OSS ini berfungsi sebagai identitas resmi usaha yang legal dan diakui negara. Sedangkan sertifikat halal ini menjamin bahwa produk yang dijual sesuai syarat dan aman bagi konsumen. Jadi keduanya saling melengkapi. Karena yang pertama bahwa NIB ini memastikan usaha berjalan sesuai dengan hukum dan memudahkan pengurusan izin yang lain. Kemudian sertifikat halal ini memberikan kepastian produk halal dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Karena kalau ada label halalnya, karena masyarakat di Kabupaten Magelang ini khususnya ini yang notabene ini mayoritas ini Muslim, kalau ada label halalnya, ini berarti mereka akan mantap dan tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan produknya. Dengan memiliki keduanya, maka pelaku usaha ini akan memperoleh kepastian hukum dan kredibilitas produk, sementara konsumen mendapatkan jaminan keamanan dan kehalalan. Ini juga membantu pelaku usaha untuk berkembang baik di pasar domestik maupun secara ekspor. Oke Bapak, NIB juga bisa dilakukan atau mendaftarnya bisa di MPP Kabupaten Magelang ini sendiri juga ya Bapak ya? Ya. Oke baik, terus bagaimana Bapak, MPP ini memastikan standar pelayanan ini tetap terjaga meskipun melibatkan banyak instansi Bapak? Monggo. Ya, demikian sahabat Gemilang, perlu kami sampaikan bahwa setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik yang tergabung di MPP Kabupaten Magelang, ini mereka sesuai amanat dari Perbup 17 tahun 2023, ini mereka wajib menyusun standar pelayanan. Jadi, karena memang kewajiban dari penyelenggara pelayanan publik ini adalah yang pertama itu menyusun standar pelayanan, yang kedua juga harus memiliki SOP. Nah, ini standar pelayanan ini yang bisa diinformasikan atau disosialisasikan kepada publik, ini sebagai istilahnya standar produk yang nanti bisa diterima oleh para konsumen. Nah, jadi setelah mereka menyusun standar pelayanan, para penyelenggara atau organisasi penyelenggara pelayanan publik di mall pelayanan publik ini mereka harus memperdomani standar pelayanan yang telah disusun oleh masing-masing instansi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan standar pelayanan ini, para konsumen akan mendapatkan informasi yang terkait antara lain dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau gratis disediakan tersebut gratis. Apa syaratnya ketika akan mendapatkan produk itu? Apa produk yang bisa mereka terima? Berapa waktunya? Kemudian personelnya, kualifikasinya seperti apa, dan lain-lain. Ini akan tergambar di standar pelayanan ini, sehingga akan menjadikan masyarakat itu jelas ketika mereka itu akan mendapatkan atau mengajukan pelayanan baik terkait dengan si halal maupun dengan NIB di mall pelayanan publik. Oke, baik. Oh ya Bapak, apakah ada evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan di MPP Kabupaten Magelang ini sendiri? Jangan dijawab Bapak, kita break sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pastinya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Kita akan kembali sesaat lagi. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten
Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, layanan Kementerian Agama di MPP Kabupaten Magelang. Masih juga bersama narasumber kita kali ini ada Dr. Anda Supriyadi, PKPM Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Magelang, Bapak Fauzi Nurhadi SAG MPD, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Kabupaten Magelang, dan juga Mbak Mia Yuli Astuti, Pengawas Jaminan Produk Halal pada Kemenak Kabupaten Magelang. Dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan juga di Instagram Radio Gemilang 968 FM. Oke, kita langsung saja ke tadi Pak Supriyadi. Pak Supri, tadi belum dijawab nih. Evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan di MPP Kabupaten Magelang. Monggo Bapak. Ya, baik Ibu. Kami selaku penyelenggara pelayanan publik, dalam arti menyelenggarakan perizinan berusaha dan non perizinan, juga kami sekaligus disampiri sebagai penyelenggara mall pelayanan publik, tentu menginginkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Oleh karena itu kami selalu melakukan evaluasi. Yang evaluasi ini salah satunya ini kami laksanakan melalui survei kepuasan masyarakat. Terhadap, sehingga masyarakat ini bisa memberikan masukan terhadap aspek pelayanan yang meliputi kecepatan, kompetensi petugas, hingga kenyamanan sarana dan prasarana. Hasil dari survei kepuasan masyarakat ini akan kami laporkan dan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan. Kalau itu terkait dengan sarana yang kurang, yang membutuhkan biaya, ini kami jadikan sebagai dasar untuk melakukan penganggaran. Kemudian di samping itu, kami juga telah menyediakan kanal pengaduan, baik pengaduan langsung di lokasi maupun melalui sistem pengelolaan pengaduan. Sehingga laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara terukur dan terkoordinasi. Kami juga melakukan dan setiap tahun ini pasti menyelenggarakan yang namanya Forum Komunikasi Publik atau FKP. Ini secara rutin tiap tahun. Kami mengundang berbagai tokoh masyarakat, akademisi dan juga warga untuk duduk bersama memberikan masukan agar baik pelayanan di DPMPTSP maupun di mall pelayanan publik ini bisa berjalan semakin baik dengan berbagai saran dan masukan yang kami tindaklanjuti dari istilahnya di ranah forum pelayanan publik ini. Kalau melakukan saran langsung waktu pelayanan mungkin Pak di DPMPTSP Kabupaten Magelang sendiri itu bisa langsung di situ ya Pak ya? Ya, bisa langsung Bu. Jadi nulis di kotak saran seperti itu ya Bapak? Ya, ada kotak saran kami sediakan. Ya. Baik sahabat Gemilang, jangan lupa apapun masalahnya Anda bisa datang ke MPP Kabupaten Magelang. Di sana layanannya sudah tersedia banyak sekali, dan Anda kalau pengen bertanya Anda bisa langsung aja di Instagram DPMPTSP Kabupaten Magelang, DM aja di sana, nanti adminnya bisa langsung menjawab pertanyaan Anda di sana. Sebagai penutup nih Bapak Ibu, apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat, terutama sahabat Gemilang yang mungkin masih ragu atau belum mengetahui adanya layanan Kemenak di MPP Kabupaten Magelang ini? Dari Pak Fauzi atau Mbak Mia, monggo. Baik, sahabat Gemilang, kami mengajak masyarakat Kabupaten Magelang untuk memanfaatkan layanan Kementerian Agama yang kami sediakan di MPP Kabupaten Magelang. Bagi yang ingin mendaftar pernikahan misalnya, kita layani. Kemudian tadi sudah sertifikasi halal juga kita layani, dan beberapa layanan lain yang kami sediakan di gerainya Kementerian Agama. Kami siap memberikan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Mbak Kalisa. Insya Allah tetap kita
akan komitmen untuk mengawal ataupun mendampingi siapapun yang menginginkan atau membutuhkan layanan dari Kementerian Agama. Oke, baik. Dari Mbak Mia mungkin ada tambahan? Tambahannya bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, ngoten nggih, itu saat ini mari melakukan pengurusan sertifikasi halal, tentunya dengan melakukan pengurusan NIB terlebih dahulu. Karena saat ini mumpung ada kuota sertifikasi halal gratis, jadi mari manfaatkan kuota gratis dari pemerintah, seperti itu. Oke, baik. Untuk Pak Supriyadi nih, ada pesan Bapak agar masyarakat atau sahabat Gemilang ini makin percaya dan nyaman untuk memanfaatkan layanan yang ada di MPP Kabupaten Magelang. Monggo Bapak. Baik, sahabat Gemilang, perlu kami informasikan bahwa Kementerian Agama membuka pelayanan di MPP ini setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus selama bulan Ramadan, ini pelayanan di MPP dari Kementerian Agama ini buka dari pukul 8 hingga pukul 14. Ini khusus di bulan Ramadan. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat, terutama sahabat Gemilang, ini untuk menyediakan waktu kedatangan agar dapat dilayani dengan optimal. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa pelayanan di MPP pada prinsipnya ini tidak dipungut biaya, Ibu. Apabila terdapat retribusi atau tarif layanan, hal tersebut sepenuhnya ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing instansi dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan penerimaan tersebut, kalau yang saat ini biasanya ketika ada retribusi dan lain sebagainya, pembayarannya biasanya melalui transfer bank, tidak langsung ke personel, dan apabila lewat personel pasti diberikan tanda terima yang jelas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Supriyadi selaku PKPM Ahli Madya DPM PTSP Kabupaten Magelang sudah hadir kali ini dan menginformasikan kepada sahabat Gemilang. Bapak Fauzi Nur Hadi SAG MPD selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kemenak Kabupaten Magelang. Terima kasih Bapak. Dan juga Mbak Mia Yuli Astuti selaku pengawas jaminan produk halal pada Kemenak Kabupaten Magelang sudah menjelaskan semua tentang produk halal, sertifikasi halal di Kabupaten Magelang ini sendiri. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita menemani Anda, dan semoga masyarakat Kabupaten Magelang ini semakin mudah dan nyaman mengurus layanan publik melalui MPP. Kalista ingetin sekali lagi, selama bulan Ramadan layanan buka pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dan seluruh layanan ini disediakan secara transparan sesuai peraturan yang berlaku. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari kita bersama-sama dukung birokrasi yang cepat, mudah, dan melayani. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan